Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Elzana Dianisrena, SPSI. Saya dari LPTK Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Prodi Bimbingan dan Konseling. NIM saya 202503080252. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek konseling individu di SMA Alam Al-Ghifari Blitar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Masuk, waalaikumsalam. Silahkan duduk. Kata Wallace, Bu Elsa manggil saya. Ya, saya pada ini tadi memang manggil kamu. Jadi gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi sudah ikut pelajaran ya? Ya, Hari ini sudah sarapan belum? sudah. Oh, oke. Jadi ini memang tadi dapat informasi dari wali kelas kamu bahwa kamu ini akhir-akhir ini di kelas selama semingguan ini dipantau oleh wali kelas itu mengalami penurunan prestasi belajar. Contohnya kayak nilai-nilai kamu itu banyak yang turun. Terus kemudian juga motivasi belajarmu itu kayak kurang, kamu sering tidur di kelas. Terus kalau istirahat itu sering megang gadget. Nah, itu jadi laporan-laporan seperti itu sehingga Bu Elsa menganalisis bahwa ini kamu perlu untuk menerima konseling secara individual. Begitu, Mbak. Oke, jadi nanti ini kita akan melaksanakan konseling individual yang mana kita akan menggali sebenarnya motivasi belajarmu itu seperti apa, kemudian cara-cara belajarmu selama ini yang ada di rumah itu seperti apa. Jadi nanti kita akan menggali, kemudian juga membuat kesepakatan mengenai proses mau belajarmu, motivasi belajarmu agar kamu tidak malas belajar lagi. Itu ya Mbak ya. Oke. Yang pertama, Belsa mau tanya, jadi biasanya kamu belajar itu tiap apa? Jarang belajar kalau di rumah. Oh, jarang belajar. Kalau kondisi di rumah, kalau kamu belajar itu di ruang tamu atau di kamar atau di mana? Di kamar. Di kamar ya. Memang sudah disediakan meja belajar sama orang tua di rumah? Iya, Sebenarnya sudah ya. Apakah tertata rapi buku-bukunya? tidak terlalu. Tidak terlalu ya. Terus kemudian untuk apa? Selama ini kamu berarti jarang belajar itu apa tidak disuruh belajar oleh orang tua? Disuruh belajar tapi karena tidak dipantau, akhirnya saya kurang 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 ada rasa tanggung jawab. ya. Berapa bersaudara di rumah, Mbak? 2. Oh, dua bersaudara, kamu dan adik ya. Kalau adik juga seperti itu? Iya, Atau lebih punya motivasi? kayaknya lebih punya Oh, motivasi. lebih punya motivasi daripada kakaknya. Oke, kita akan mengidentifikasi hal ini dengan beberapa pertanyaan yang nanti kita isi bersama ya, Mbak ya. Jadi ini ada EKPD yang nanti akan kita isi bersama. Nah, ini silahkan diisi. Nah, ini. Kita analisis sama-sama mengenai kebiasaan belajarmu ya. Jadi ini ya. Namanya ya kelas 11 ya. Oke. Apa yang membuatmu malas belajar? Menurutmu apa? Karena terlalu sering main gadget sebenarnya. Mau main gadget. Tidak ada waktu batasan dari orang tua juga main gadget. Nggak ada. Lost ya? Iya. Oh gitu. Terus selama ini berarti nggak belajar karena scroll terus atau gimana? Iya, selain itu karena belajarnya memang lewat HP. Akhirnya ke distract dengan aplikasi yang lain. Gitu. Terus akhirnya belajarnya lupa. Iya. Oke, ditulis saja nggak apa-apa. Kemudian yang pertanyaan kedua ya, apa dampak dari malas belajar bagi kamu? Nilai saya akhirnya turun tiap semester. Kamu menyadari itu nggak kalau Iya. nilainya turun sama ini? Kamu menyadari itu ya. Terus? Karena akhirnya nilainya turun, akhirnya ketinggalan sama teman-teman yang lain. Oke, ditulis. Sampai pernah mendapat hukuman dari guru mata pelajaran mungkin? Pernah? Pernah. Karena tidak mengerjakan tugas? Iya. Oke. Gak apa
apa-apa ditulis saja. Nanti kita analisa sama-sama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika kamu mau berubah, apa hal pertama yang bisa kamu lakukan? Mengurangi bermain gadget. Nggak apa-apa ditulis saja. Itu hal pertama yang kamu lakukan ya. Selanjutnya, Punya jadwal belajar. boleh ditulis. Punya jadwal belajar sendiri gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, buat jadwal belajar sederhana yang bisa kamu lakukan minggu ini. Iya, itu nanti kita akan ini bersama ya. Oke, sementara pertanyaan ini dulu, ini Bu Elsa lihat dulu. Kita analisis sama-sama ya, Mbak. Jadi apa yang membuat kamu malas belajar? Terlalu sering main gadget. Terlalu sering main gadget. Berarti kan ini main gadgetnya kamu non-stop ya. Non-stop. Ada wifi di rumah? Ada. Oke, ada wifi. Oke. Karena kamu los bermain gadget, dari orang tua juga tidak ada batasan ya untuk kamu bermain gadget, sehingga kamu los main gadget. Nah, hal ini kan akhirnya yang membuat kamu apa tadi? Nilai turun, tertinggal, ketiduran di kelas, dihukum. Enak nggak? Enggak. Nggak enak ya? Iya. Nggak enak ya kalau udah apa namanya, ketiduran di kelas, kemudian dihukum apalagi ya, kan kurang mengenakan. Sehingga pola belajarmu selama ini yang seperti itu kan memberikan dampak yang negatifnya, kan dampak negatif ya Mbak ya. Jadi mau bagaimanapun harus ada pola perilaku yang kamu ubah gitu. Salah satunya tadi kamu bilang sendiri bahwa mengurangi bermain gadget. Itu caranya gimana kalau menurut bayangan kamu? Cara mengurangi bermain gadget itu gimana? Mungkin kemana-mana nggak usah selalu ada handphone. Sama ini selalu always. Iya, Kamar mandi? Iya. Dengerin musik selalu ya. Emang kalau Bu Elsa mau boleh tahu ya, handphone yang kamu pegang itu untuk komunikasi atau sosmed? Sosmed. Sosmed ya sebenarnya, scroll. Iya. Oh, berarti bukan yang chat kayak gitu. Chat juga tapi lebih sering ke medsos. Oh, lebih sering ke medsos. Mainnya apa? IG, TikTok? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, oke. Terus nanti hal pertama yang ingin kamu kurangi dari bermain gadget adalah membatasi kemana-mana nggak pakai HP. Contohnya kemana itu kemana? Mungkin yang dari sekitar rumah dulu, kayak misal lagi ada ngerjain pekerjaan rumah, atau sekedar ke toilet. Toilet sama bantu-bantu orang tua ya. Iya. Terus kalau tidur, HP-nya nggak usah ada di sekitar. Oke, biasanya Biasanya di sebelah. Ya. Ya Allah. Berarti kalau ada notif itu langsung dengar ya. Oke, itu hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah mengurangi bermain gadget. Lalu apakah ketika hal pertama ini kamu lakukan, itu akan sangat mengurangi kamu bermain gadget? Mungkin tidak sangat. Tapi mungkin bisa, karena kadang kalau mau tidur pun juga seringnya nonton dulu sampai ketiduran. Oh, sampai ketiduran. Berarti kalau nggak sampai ketiduran juga terus? Iya. Oke. Akhirnya itu membantu paling nggak sedikit-sedikit ya. Oke. Terus ini tadi kamu menyebutkan bahwa yang kedua adalah punya jadwal belajar sendiri. Nah, itu gimana itu? Rencanamu punya jadwal belajar sendiri itu gimana? Kan selama ini soalnya nggak ada yang kontrol juga kan di rumah gitu. Bikin to-do list. Udah pernah belum bikin to-do list? Belum. Oh, belum pernah. Tapi udah pernah tahu ya to-do list itu seperti apa? Bikin to-do list? Bikin jadwal mungkin yang setiap hari waktu nata buku, sambil dicek ada PR apa enggak, biar enggak dihukum kayak sebelumnya.
Biasanya berarti kalau ada PR hari ini, kamu ngerjakannya ini hari ini gitu ya. Kamu ngerjakannya kalau sudah ada mau ada mapelnya lagi. Apa malah Ya, ngerjakan di kelas? lebih seringnya di kelas. Jangan di kelas pas mau mapelnya. Iya. Oke. Jadi nanti karena ini apa namanya kamu juga ingin berubah ya. Jadi kita bikin to-do list juga sama dicek pada hari ini itu ketika pulang sekolah itu langsung dilihat hari ini ada PR atau enggak, langsung dikerjakan seperti itu. Kemudian, nah ini kita membuat jadwal sederhana yang bisa kamu lakukan minggu ini aja, minggu ini aja. Tuh, kita jadwal ya. Jadi contohnya hari Senin, hari Selasa, nih hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kan kita sekolah 5 hari kan ya, Minggu. Nah, ini coba kamu buat jadwalnya itu seperti apa yang bisa kamu lakukan selama minggu ini, jadwal belajar. Contohnya gimana? Contohnya misal di hari Senin belajar apa gitu. Nah, oke. Jadi ini ada beberapa mata pelajaran yang kamu tuliskan di sini ya. Sekarang kita ngomongin timingnya nih, Mbak. Kamu belajar kuatnya itu satu hari berapa menit? 60 menit. Yakin? Yakin 60 menit satu hari? 30 menit. 30 menit? Nggak kurang, nggak lebih? Cukup. Cukup 30 menit. Jadi satu hari, katakanlah hari Minggu ya. Hari Minggu itu kenapa harus belajar? Karena persiapan untuk hari Senin. Mungkin bisa nih kamu Minggu 30 menit. Senin 30 menit karena belajar buat hari Selasa. Selasa 30 menit, 30 menit, 30 menit. Nah, hari Jumat itu karena hari Sabtunya weekend, libur. Hari Sabtu juga weekend. Jadi Jumat malam dan Sabtu malam libur. Dalam artian itu baru harimu gimana jeda untuk bisa nongkrong keluar atau liburan sama teman-teman. Itu karena sebagai reward karena kamu selama Minggu sampai Kamis itu kamu rutin belajar 30 menit satu hari. Nah, itu nggak apa-apa, kamu beri reward kepada dirimu sendiri. Biasanya kamu sukanya apa sih? Ngopi, nongkrongnya apa gitu? Naik ke gunung apa? Ngopi nongkrong sama teman-teman. Ya, ngopi nongkrong. Itu tiap malam apa? Malam Minggu? Malam Sabtu? Malam Minggu. Malam Minggu ya. Tiap malam Minggu nongkrongnya. Nah, ini bisa nih. Jadi kan kamu sudah rutin untuk belajar 30 menit dalam satu hari, ya kan? Nah, satu hari 30 menit aja. Karena apa? Kita coba di 30 menit itu karena gini. Selama ini kamu belum punya konsep atau pola belajar yang baik, ya kan? Pola belajar masih berantakan. Tuh akhirnya kita coba 30 menit itu bener-bener fokus, jadi no gadget, tidak pakai gadget, kemudian hanya ada buku di situ. Terus kamu fokus dulu kepada satu mata pelajaran yang menurutmu kamu perlu untuk lebih dalam belajar itu. So, mamanya tadi kamu tulis matematika gitu ya. Matematika bahasa Inggris itu kan pelajaran yang agak susah ya. Ini matematika. Matematika kamu pada hari itu matematika kurang paham, jadi coba 30 menit dulu aja. Tidak usah lama-lama. 30 menit tapi no gadget dan no distraksi dari apapun. Contohnya adik gimana? Sering ganggu atau? Iya. Ya, sering ganggu kalau kamu belajar. Tapi kamar terpisah ya. Iya. Tuh, jadi 30 menit aja dalam satu hari. Dalam satu hari 30 menit kamu belajar untuk ini. Bisa
belajar mata pelajaran yang menurutmu susah. Nah, ketika sudah berjalan di hari Minggu belajar Senin untuk belajar Selasa untuk Rabu untuk Kamis untuk Jumat. Nah, ini Jumat kamu bisa beristirahat malam Sabtu dan malam Minggu. Istirahatnya gimana? Terserah. Kamu keluar dengan teman-teman, kamu weekendan kemana, kamu naik gunung, intinya yang dibolehkan oleh orang tua lah ya. Itu dengan izin orang tua juga. Itu. Nah, gimana Bu kalau seumpamanya saya nggak bisa 30 menit ini gitu. Saya masih ke distrak HP. Nah, itu nanti berarti kalau ada hal yang seperti itu, berarti kamu nggak dapat reward ini nih. Nggak boleh nih malam mingguan keluar. Itu nggak boleh. Ya, tuh. Terus kalau Bu saya tetap malam mingguan walaupun nggak belajar. Oke, kalau kamu tetap berpikiran seperti itu, kamu sudah tahu dampaknya tadi kan. Dampaknya ketika kamu tetap tidak mengatur pola belajarmu, dampaknya seperti itu. Apalagi sekarang kamu sudah kelas 11, yang mana sebentar lagi kamu kelas 12. Terus sebentar lagi juga otomatis kamu harus sudah punya rancangan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau swasta. Ininya kuliah lah ya. Itu kamu juga harus punya kesadaran untuk melakukan itu. Tuh. Jadinya dengan konsekuensi yang nanti ini kamu tanggung ketika kamu tidak melakukan kontrak belajar ini tadi, maka nanti kamu juga akan lebih ini lagi, lebih tertinggal lagi. Kemudian juga kamu sering ketiduran di kelas juga gitu. Itu Mbak Eva. Ya. Tuh. Terus selama ini kalau masalah wifi gimana di rumah? Los juga? Iya. Wifi los juga ya. Oke. Kemudian ini dari kesepakatan yang sudah kita buat tadi, itu ada nggak yang kamu tanyakan? Atau kamu merasa keberatan dengan hal ini gitu? Nggak ada. Nggak ada. Atau merasa gimana gitu? Kurang apa gitu? Mungkin boleh yang di hari Sabtu atau Jumat ini dipindah ke sini. Karena untuk matematika dan ini kan lebih sulit. Mungkin bisa di yang lebih luang waktunya. Oh, berarti hari Sabtu Minggu pindah atau gimana? Gimana Ditukar. maksudnya? Oke, jadi kita reng-reng lagi ya. Kita reng-reng lagi. Jadi ini ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Ditukar. Jadinya contohnya kamu hari Senin mau belajar matematika gitu kan? Iya. Itu lebih susah menurutmu. Itu kamu taruh di hari apa? Tapi ini free ya Bu? Ya nggak apa-apa. Kita buat kesepakatan. Kamu mau belajar di weekend, belajar tapi hari yang lainnya itu ada yang kosong tidak belajar, itu juga nggak apa-apa. Kalau memang seperti ini lebih aman. Lebih aman gini. Soalnya pelajaran wajibnya di hari aktif. Iya. Terus gimana tadi kamu maunya akan dipindah? Iya. Nggak jadi? Nggak usah. Nah, ini tadi kan untuk belajar materi-materi yang menurutmu materi yang susah ya. Iya. Kemudian untuk mengerjakan tugas atau PR-nya itu kapan? Selama ini masih setiap kali akan pelajaran itu baru dikerjakan. Oh gitu. Akan pelajaran itu baru dikerjakan. Terus ini kita kan berubah pola perilaku ya. Jadinya gimana ini? Kita buat kesepakatan biar lebih ini juga kamu lebih tertata juga jadwalmu. Di hari itu ada pelajaran itu, ternyata ada PR, pulang sekolah bisa langsung dikerjakan. Oke, berarti untuk tugas ya, tugas dan PR ya, itu pulang sekolah harus dikerjakan.
saat itu? Mengerjakannya berapa menit? Atau selamanya tugas itu? Sampai tugasnya selesai. Sampai tugasnya selesai. Biasanya kelompok atau gimana? Lebih banyak individu. Lebih banyak individu ya tugasnya. Oke, pulang sekolah. Ini menyangkut dengan mata pelajaran yang paling menurutmu kamu susah, yang menurutmu susah itu pelajaran apa? Matematika. Matematika ya. Nah, ketika kamu mengerjakan kan ini kamu pulang sekolah itu harus mengerjakan saat itu juga matematika. Nah, ketika matematika itu kamu mengalami kesulitan, minta tolongnya ke teman. Makanya biasanya ke distract karena menghubungi teman. Oh, menghubungi teman yang tadinya membahas mengenai matematika, kemudian membahasnya mengenai hal lain. Akhirnya ke distract. Terus ini kan kita membuat kesepakatan biar kamu nggak ke distract hal itu lagi. Nah, ketika kamu mengerjakan matematika, kemudian ada yang susah ini sama matematika ini, terus kamu gimana? Sebenarnya mau minta bimbel biar ada yang mengajari sendiri, tapi sama orang tua kurang ada dukungan di situ. Oh gitu. Alasannya mungkin ada alasan dari orang tua. Kurang tahu. Kurang tahu. Intinya orang tua gak usah bimbel atau gimana? Iya. Oh, gitu. Orang tua memberikan jawaban intinya tidak usah. Iya. Tapi menurutmu kamu butuh banget nggak sama bimbel? Menurutmu? Butuh karena itu tadi nilainya semakin lama semakin turun. Oke. Tapi apakah kamu menjamin kalau kamu ikut bimbel nilaimu jadi naik? Karena ini kasusnya adalah kamu malas belajarnya itu karena gadget. Mungkin bisa ketika bimbel gadgetnya nggak usah dibawa. Kalau sekarang kan beberapa bimbel itu materinya ada yang online. Iya. Itu gimana? Sebenarnya bisa dengan mengesampingkan notif-notif yang membuat kamu ke distract. Jadi sebenarnya kesadaran untuk merubah pola perilaku itu kan dari diri sendiri ya Mbak ya. Jadi ketika kamu sudah berniat untuk mengubah pola perilaku, maka perilaku yang membuat kamu ke distract atau perilaku-perilaku lain yang membuat kamu mengganggu kamu itu harusnya sudah bisa dihilangkan, dikesampingkan gitu. Jadi karena ini kasusnya kamu terlalu sering main gadget, walaupun kamu nanti mau bimbel atau mau nggak bimbel, itu kalau kamu tetap main gadget ya hasilnya akan tetap sama gitu. Jadi sebenarnya adalah bermain gadgetmu itu yang perlu dibatasin itu. Oke, kita lanjut dulu sebelum ke masalah gadget tadi ya. Pulang sekolah itu harus dikerjakan saat itu sampai tugas selesai. Terus kalau ada matematika yang susah, menurutmu susah, terus kamu menghubungi teman, tetap menghubungi teman kalau susah gitu. Iya. Tetap ya. Tapi dengan catatan gak ke distract dengan hal lain. Iya. Jadi fokus dulu. Sebenarnya nggak masalah bermain gadget asal tugasnya sudah selesai. Sebenarnya kan seperti itu, ya kan? Nggak masalah bermain gadget asal tugasnya sudah selesai. Oke, kemudian ini kan masalah gadget ya. Tadi sudah pulang sekolah harus mengerjakan saat itu. Kemudian kalau tugasnya sulit itu kamu harus tetap menghubungi teman kamu atau guru mungkin bisa dihubungi. Bisa. Kalau susah gitu. Biasanya di luar mata pelajaran atau gimana? Kalau guru? Menghubungi guru di luar mata pelajaran. Biasanya gimana? Udah pernah? Belum pernah. Oh, belum pernah. Tapi teman-teman mungkin ada yang pernah? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Jadi mungkin bisa juga tanya ke guru di luar mata pelajaran kalau memang merasa kamu sangat kesulitan terhadap materi tersebut. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ke masalah pola gadget. Oke, di sini kasus terbesar itu kan karena kamu sering main gadget ya. Main gadget yang menyebabkan kamu kurang motivasi belajar. Berarti gadgetnya ini sekarang kan tadi belajarnya sudah tertata ya jadwalnya 30 menit satu hari,
Kemudian ketika kalau tugas hari itu berarti harus dikerjakan hari itu juga biar nggak lupa. Sekarang masalah gadgetnya. Nah, oke. Berarti gimana nih cara membatasi gadget ini? Menurutmu gimana? Off sosmed dulu. Off sosmed, yakin? Yang Enggak, ini aja yang kelihatannya mudah kamu jangkau. Nggak usah yang terlalu muluk-muluk karena takutnya kamu nggak kuat. Jadi off sosmed, kemudian ketika kamu benar-benar nggak kuat, kamu akhirnya terlalu gitu. Jadi yang ini aja yang kamu bisa menjangkaunya gitu aja. Apa? Mungkin bisa dimulai dari itu tadi ya, off gadget ketika mengerjakan tugas. Jadi off. Bisa nggak sih kalau sosial media HP itu di offin notifnya, notif sosmednya tok, tapi bisa, bisa untuk belajar gitu, tetap bisa kan? bisa. Tetap bisa kan sebenarnya. Nah, lakuin aja itu selama belajar. Itu tugas sudah selesai, kemudian kamu sudah belajar, kemudian lanjut scroll lagi juga nggak apa-apa gitu. Gimana kalau seperti itu? Jadi di off kan, ya, di off kan sosmednya. Hanya saat belajar dulu. Ini kita belajarnya pelan-pelan aja ya Mbak, nggak usah terlalu yang apa namanya, kamu harus yang benar-benar tutup akun, nggak usah yang terlalu seperti itu, pelan-pelan aja. Jadi dimulai dari hal-hal yang memang kamu bisa dulu ya. Oke, sekarang kita kesimpulan ya, kita buat kesimpulan bahwa sebenarnya masalah utama dari kamu malas belajar itu adalah gadget yang nonstop, wifi yang nonstop juga di rumah, orang tua juga yang kurang mengontrol, adiknya juga sering ganggu, padahal di rumah disediakan meja belajar ya. Terus dampaknya tadi apa? Nilainya turun. Terus Suka ketiduran di kelas. soal ketiduran di kelas karena main gadget sampai ketiduran. Akhirnya tidurnya malam-malam ya. Kemudian juga pernah dihukum gitu. Oke, tadi kita juga membuat catatan bahwa ketika kamu sudah berhasil untuk melakukan 30 menit belajar selama 1 hari, maka rewardnya apa? Sabtu Minggu bisa main. Oke, Sabtu Minggu bisa main, kamu bisa weekend, tapi setelah itu kembali ke pola belajar lagi gitu. Jadi uh, seperti ini ya, nanti kita sepakati ya, ini bahwa selama 1 minggu nanti kita coba ya, terhitung dari hari ini sampai seminggu ke depan kita lihat, kita analisa nanti bersama, kamu bisa enggak untuk melakukan ini. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu 30 menit. Nanti seumpamanya 30 menit ternyata berhasil, maka kita akan naikkan durasi belajarnya ya. Tapi 30 menit itu saya rasa udah yang apa ya, konsentrasi penuh ya, udah 30 menit itu sudah lumayan lah ya gitu. Itu Mbak. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Enggak ada. Oke, jadi nanti kita sesi selanjutnya itu adalah melakukan Bu Elsa manggil Mbak lagi buat konseling lagi. Kemudian kita juga akan evaluasi seminggu ini yang sudah kamu lakukan itu sama seperti ini atau tidak. Jangan-jangan keluar dari apa yang sudah kita sepakati. Gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri sesi konseling kita, nih ada lembar kepuasan konseling yang harus diisi. Beri waktu sebentar ya untuk mengisi, itu hanya dicentang aja. Dibaca pertanyaannya. Oke, mungkin sudah. Oke. Orang tua juga bekerja? Iya. Oke, sehingga jarang kontrol itu ya. Oke. Oke, ini tadi sesi konseling kita ya Mbak ya. Ingat bahwa 30 menit dalam 1 hari itu menurut kita berdua tadi ya, kesepakatan bersama adalah, tadi malah ngajuinnya 60 menit ya aslinya. Tapi ternyata 30 terlalu lama, jadi 30 menit itu sebenarnya adalah waktu yang sudah sangat ideal untuk awal-awal. Tapi nggak apa-apa nanti semuanya kamu bisanya cuma 15 menit, nggak apa-apa. Kita coba pelan-pelan ya. Jadi bisanya nanti berapa menit, yang penting nanti tertulis saja berapa menit. Nah, kita evaluasi proses itu selama 1 minggu ke depan. Minggu depan nanti saya panggil kamu lagi untuk melakukan konseling individu lagi.
Oke? Oke, terima kasih Mbak. Bisa kembali ke kelas ya. Semoga konseling kita pada hari ini membuahkan hasil yang bermanfaat untuk 1 minggu ke depan. Dan semoga pola perilaku, motivasi belajarnya itu juga tambah termotivasi lagi agar tidak malas belajar lagi. Terima kasih. Selamat kembali ke kelas. Ya. Assalamualaikum.